hidup di bumi ini kita menerima seperti radiasi sinar kosmik dari langit gitu ya, dari matahari. Kemudian juga mungkin dari batuan atau alam yang terkandung di dalamnya adalah mineral-mineral radioaktif. Banyak orang khawatir dengan Hmm. keberadaan limbah radioaktif ini, Pak, Hmm. karena dikaitkan dengan bahaya radiasinya. Nah, seberapa besar sih resiko limbah radioaktif ini bagi kesehatan manusia dan lingkungan tentunya jika tidak dikelola dengan baik? Terkait bahaya limbah radioaktif tentu kita Karena Indonesia ya akan membangun PLTN, nantinya iya. kalau sudah ada PLTN ini bisa nggak kita mengolah limbahnya itu, Pak? Terkait limbah PLTN sebetulnya limbahnya itu Brin Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo kawan Brin, kembali di Brin Talk Show bersama saya Indri Stiani. Kali ini kita akan membahas tentang limbah. Namun bukan sembarang limbah loh, tapi limbah radioaktif. Banyaknya pemanfaatan zat radioaktif untuk berbagai keperluan, dari pembangkitan energi hingga keperluan medis dan industri, mendatangkan konsekuensi berupa limbah radioaktif. Bagaimana cara kita menangani limbah radioaktif secara aman? Untuk membahasnya lebih lanjut, telah hadir bersama kita Dr. Hendra Adi Pratama, MSI. Beliau adalah Koordinator Kelompok Riset Teknologi Pengelolaan Limbah Radioaktif, Pusat Riset Teknologi Bahan Nuklir dan Limbah Radioaktif BRIN. Selamat siang Pak Hendra. selamat siang Mbak Dri. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Iya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak untuk hadir di acara pada siang hari ini. Langsung saja ya Pak ya. Iya, silakan. Ya Pak Hendra, bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan limbah radioaktif dan dari mana saja asalnya? Iya, baik ya Mbak Indri. Untuk mengetahui apa sih bedanya limbah radioaktif dengan limbah sampah atau limbah masyarakat domestik ya, kita kembali pada rujukan mungkin peraturan Undang-Undang Ketenaganukliran nomor 10 tahun 1997. Di sana disebutkan bahwa limbah radioaktif adalah zat radioaktif atau material yang terkena paparan kontaminasi radioaktif atau menjadi bersifat radioaktif yang berasal dari instalasi atau pengoperasian instalasi nuklir dan sudah tidak digunakan. Jadi ada dua kata kunci di sana, dari instalasi operasi nuklir maupun sudah tidak digunakan. Artinya sudah tidak bermanfaat lagi penggunaannya. Ya. Kalau untuk asalnya dari mana? Tentu saja karena material radioaktif pasti dia berasal dari fasilitas instalasi nuklir ya. Kita mengenal ada dua instalasi nuklir secara peraturan, instalasi nuklir reaktor ataupun instalasi nuklir non reaktor seperti fasilitas misalnya bahan bakar nuklir ataupun produksi radioisotop dan radiofarmaka, itu termasuk fasilitas nuklir non reaktor. Jadi dari non-reaktor itu bisa juga dari industri ya Pak ya? Iya betul. Selain fasilitas dari nuklir, kita banyak misalnya dari industri ya, yang well logging atau di pertambangan menggunakan sumber radioaktif. Ketika sumber tersebut tidak digunakan lagi atau menurun aktivitasnya, tentu akan menjadi limbah. Kalau dari rumah sakit mungkin ada yang saudara kita atau teman kita yang pernah mengalami kanker kemudian merujuk ke pengobatan di rumah sakit. Nah, tentunya ada alat yang menggunakan seperti brachytherapy yang itu juga menggunakan sumber radioaktif dan ini akan menjadi limbah radioaktif di kemudian hari. Baik, jadi kata kuncinya dia limbah namun dia sudah terkontaminasi zat radioaktif ya Iya, Pak ya. iya. Kemudian bagaimana limbah radioaktif ini dikategorikan berdasarkan tingkat bahaya radiasinya Pak? Iya, kita memiliki panduan dari Badan Atom Internasional atau bisa kita sebut IAEA. Di sana sebenarnya sudah diklasifikasikan limbah radioaktif ini. Mulai kita merujuk di sana di peraturan juga disebutkan di PP 61 tahun 2013 tentang pengelolaan limbah radioaktif. Nah, klasifikasi di negara kita mengacu pada PP tersebut dan mengacu dari panduan IAEA tersebut. Itu ada 3. Ya, yang pertama adalah tingkat rendah,
tingkat rendah dibagi lagi menjadi mungkin beberapa subkategori ya, seperti misalkan yang sangat, umur sangat pendek, kemudian, relatif rendah paparannya. Kemudian, yang kedua tingkat menengah atau tingkat sedang, dan yang terakhir adalah tingkat tinggi. Tingkat tinggi ini, khusus disebutkan, di PP tersebut, adalah bahan bakar nuklir bekas. Oh baik, jadi ada tingkat tinggi dan tingkat rendah tadi ya, dan Ada menengah 3, juga. iya. Oke. Banyak orang khawatir dengan keberadaan limbah radioaktif ini, Pak, karena dikaitkan dengan bahaya radiasinya. Nah, seberapa besar sih resiko limbah radioaktif ini bagi kesehatan manusia dan lingkungan tentunya jika tidak dikelola dengan baik? Iya, terkait bahaya, limbah radioaktif tentu kita perlu mengenal dulu, radiasi ya. Kita, sebenarnya hidup di bumi ini kita, menerima, seperti radiasi sinar kosmik dari, langit gitu ya, dari matahari, kemudian juga mungkin dari batuan atau alam yang, terkandung di dalamnya adalah mineral-mineral radioaktif. Ya jadi, untuk jenis radiasi ini, sebenarnya di fisika dasar mungkin, sudah diajarkan ada 3, radiasi ya. Pertama radiasi alfa, kemudian beta dan gamma. Nah, sifat-sifat ini yang kita perlu, perhatikan, karena itu terkandung juga di dalam limbah radioaktif. Jadi, bagaimana tingkat bahayanya ya tentu, tergantung dari kandungan, sumber radioaktif yang ada di limbah tersebut. Iya, tentunya jika limbah yang tadi kategori yang tinggi ya, itu bagaimana kalau pengelolaannya kurang baik? Seberapa parah gitu resikonya untuk masyarakat dan lingkungan? Iya, tadi kita mengenal klasifikasi limbah radioaktif, ada rendah, ada sedang, kemudian ada tinggi. Untuk tinggi memang, khusus, karena kita adalah, negara yang menyatakan bahwa limbah radioaktif tingkat tinggi adalah bahan bakar nuklir bekas, tentu ini dikelola dalam fasilitas khusus. Kita punya namanya fasilitas kanal hubung, instalasi penyimpanan sementara bahan bakar bekas. Itu disimpan dalam kolam pendinginan dan juga untuk penyimpanan sementara. Kita selalu pantau atau monitoring kondisinya supaya memenuhi dengan kriteria keselamatan ya untuk penyimpanan, seperti itu. Kalau untuk tingkat sedang atau rendah ya kita kelola juga, di proses gitu ya, secara pengelolaan limbah radioaktif dan disimpan di penyimpanan sementara juga. Jadi intinya tempat penyimpanannya itu harus aman ya, harus benar-benar khusus untuk limbah radioaktif ini. Iya. Baik Pak Hendra, BRIN ini merupakan institusi pengelola limbah radioaktif yang satu-satunya ya di Indonesia ya. Iya. Kemudian kalau di BRIN ini bagaimana proses pengelolaan limbah radioaktifnya? Prosesnya bagaimana agar tetap aman bagi manusia dan lingkungan? Iya, arti dari pengelolaan limbah radioaktif sendiri sebenarnya luas ya. Mulai dari pengumpulan, kemudian kita kelompokkan berdasarkan karakteristiknya. Mungkin ada yang padat juga misalnya apakah dia mudah terbakar, apakah dia mudah dikompaksi gitu seperti itu. Kemudian ada limbah radioaktif cair dan juga limbah radioaktif yang semi cair. Semi cair ini adalah maksudnya resin bekas ya dari reaktor nuklir. Nah, untuk pengelolaannya tadi pertama kita kumpulkan, kelompokkan, kemudian kita karakterisasi berdasarkan sifat-sifatnya. Nanti baru kita lihat dari hasil karakterisasi tersebut proses pengolahannya. Di BRIN sendiri tepatnya di instalasi pengelolaan limbah radioaktif, Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenagaan Nukliran, kita memiliki beberapa fasilitas utama untuk pengelola limbah radioaktif. Di antaranya ada unit penukar ion, ada unit evaporasi untuk mengolah limbah radioaktif cair, kemudian ada unit kompaksi untuk memadatkan ya, reduksi volume ya, seperti limbah lainnya. Kemudian juga terakhir di solidifikasi ada beberapa yang kita memang persyaratannya supaya tidak menyebar atau ke lingkungan gitu ya. Jadi kita harus solidifikasi, disementasi biasanya. Kemudian kita masukkan misalkan bisa di dalam drum 200 liter yang hasil olahannya. Kemudian untuk beberapa disimpan dalam sel beton yang volumenya 950 liter.
Ya, lainnya untuk tadi, misalkan dari limbah sumber bekas yang dari rumah sakit atau dari industri, ini hanya di-conditioning saja. Jadi cukup mungkin disimpan dalam sel beton, jadi tidak kita proses kecuali untuk, daur ulang ke depannya, seperti itu. Oh begitu, jadi bisa didaur ulang ya Pak, untuk limbah radioaktif ini? Iya, beberapa, terutama untuk sumber bekas, mungkin ya di tingkat di industri aktivitasnya dibutuhkan tingkat tertentu, aktivitas tertentu, kemudian dia akan menurun aktivitasnya, sehingga tidak, dapat digunakan kembali, kemudian menjadi limbah. Nah, tetapi, sebenarnya ini masih bisa dimanfaatkan karena dia tetap memiliki nilai aktivitas tertentu. Sebagai contoh misalnya kita, istilah kalau, aslinya repurpose, misalkan untuk tujuan yang lain. Tadinya dia mungkin untuk mengukur ketebalan kertas, karena sudah tidak bisa mengukur lagi, kita coba, digunakan untuk mengkalibrasi atau, sebagai, untuk tujuan akademik gitu kan, latihan, praktik untuk pengelolaan sumber seperti itu. Jadi, masih bisa. Kalau untuk, daur ulang contoh lainnya mungkin kalau di, negara yang sudah fasilitasnya sudah ada ya, sebagai contoh, IAEA saat ini memang sedang ada program namanya program, Global Radium, Initiative Management, di sana memanfaatkan sumber bekas radium 226. Nah, ini ternyata bisa menjadi target atau menjadi, sumber lainnya menggunakan fasilitas, akselerator atau sinkroton, dia diubah menjadi isotop, Actinium 225. Actinium 225 ini, ternyata sangat efektif untuk pengobatan kanker makanya kita juga, di, BRIN menerima banyak permintaan sebetulnya, dari negara-negara lain untuk mengambil, sumber bekas ini. Seperti itu jadi contoh, salah satu contoh untuk daur ulang ya. Nah, hebat sekali ya, ternyata limbah masih bisa digunakan lagi gitu ya. Nah, Iya. untuk teknologi terkini ini bagaimana nih Pak di BRIN sendiri? Riset tentang limbah radioaktif ini apakah ada teknologi terkini yang digunakan? Iya, kebetulan karena saya sebagai koordinator kelompok riset juga, kami, melakukan beberapa studi atau riset, terkait untuk, bagaimana melakukan, pengembangan, pengelolaan limbah radioaktif yang lebih optimal, yang lebih, efisien atau efektif. Ada beberapa, contoh yang, sedang kami kembangkan, kita juga sudah, daftarkan, patennya. Sebagai contoh misalkan, memanfaatkan teknologi evaporator, dengan, metode vakum. Ini berguna sekali untuk mengolah limbah radioaktif cair. Kemudian, mungkin ada juga, yang teman-teman kami periset yang, eee, bagaimana dia mengolah limbah tanah ya, yang terkontaminasi. Jadi supaya bisa, direduksi lagi volumenya. Kemudian ada ada banyak sekali sebetulnya, kemudian pengelolaan limbah. Karena tadi kan limbah itu tingkat rendah, sedang, dan tinggi. Jadi, limbah, dry storage untuk, bahan bakar nuklir bekas misalkan. Kemudian ada, pengelolaan limbah yang mengandung uranium dan masih banyak karena kita ya objek limbah radioaktif ini banyak sih di fasilitas sebetulnya. Seperti itu. Oke, jadi ada beberapa riset yang sedang Iya, dikembangkan ya Pak iya. ya. Ya, kemudian untuk kedepannya apa tantangan utama nih dalam pengelolaan limbah radioaktif di Indonesia, terutama dari sisi teknologi dan infrastrukturnya? Kalau berbicara tentang infrastruktur ya Mbak Indri ya, fasilitas pengelolaan limbah radioaktif kita ini memang sudah cukup tua ya, mungkin sudah 30 tahun lebih. Diresmikan 5 Desember tahun 1988. Jadi setahun setelah reaktor RSG gas yang di Serpong itu berdiri. Jadi sudah cukup lama. Jadi ya memang karena fasilitas itu sudah cukup lama, beberapa mungkin komponen peralatannya sudah, aging ya, atau mengalami penuaan sehingga perlu, perawatan atau beberapa komponen mungkin ada yang sudah perlu diperbaikan gitu, seperti itu. Di sisi lain untuk teknologi, tadi ya seperti, yang saya sudah utarakan sebelumnya, kita, mendukung juga upaya riset ini supaya, teknologi ini kan di luar juga berkembang ya, tentunya sejalan dengan perkembangan teknologi ini juga kita coba, menjadi tantangan tersendiri sebetulnya. Kita coba, manfaatkan atau kita kembangkan juga, bekerja sama
dengan internasional maupun dalam negeri, kampus-kampus dalam negeri untuk mengembangkan teknologi pengelolaan limbah radioaktif yang lebih efektif atau lebih efisien seperti itu. Kan kita tiap tahun mengelola limbah radioaktif ya di BRAIN ini. Nah, saya pengen tahu nih seberapa besar volume dari limbah radioaktif, karena ini kan berasal dari satu negara ya, se-Indonesia mengirimkannya ke BRAIN. Nah, itu berapa volumenya setiap tahunnya, Pak? Iya, memang volume limbah yang diterima sebagian besar mungkin kalau data dari kami yang ada di database. Jadi kita limbah radioaktif yang sudah kita terima itu kita tentu record ya. Kita sebagai salah satu persyaratan juga sebetulnya. Jadi mulai dari mana limbah ini berasal, karakteristiknya apa, kandungannya apa, gitu. Kita data ya. Dan memang sebagian besar sebetulnya dari fasilitas BRIN sendiri ya, atau sebelumnya mungkin dari Batan gitu ya, banyak sekali melakukan penelitian terkait yang menggunakan bahan radioaktif atau sumber radioaktif, kemudian menghasilkan limbah. Kalau dari industri atau dari rumah sakit yang umum, memang jumlahnya bervariasi ya, tapi cenderung lebih rendah dibandingkan dari fasilitas kita sendiri. Akan tetapi tentu penggunaannya berbeda ya. Kalau rumah sakit kan atau dari industri kan membeli sumber satu untuk sekian tahun baru menjadi limbah ya. Sedangkan kalau riset kan sifatnya aktif ya. Kita melakukan kegiatan tentu langsung menghasilkan limbah. Limbahnya ini langsung dikirim ke instalasi pengelolaan limbah radioaktif yang ada di tempat kita. Oh, jadi begitu ya. Malah bayangan saya lebih banyak dari yang di luar BRIN karena satu Indonesia kan ya. Iya. Ternyata malah lebih rendah Iya, daripada limbah yang dihasilkan dari riset kita ya. Baik, kemudian selanjutnya bagaimana BRIN memastikan bahwa fasilitas penyimpanan limbah radioaktif ini tetap aman untuk jangka panjang, Pak? Iya, sebetulnya standar keselamatan itu sudah ada ya, dan kita tinggal mengikuti aja apa yang ada peraturan ataupun ketentuan yang sudah ditetapkan. Kita ada Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten di Indonesia ini yang tentu selain mengawasi kan juga memastikan bahwa pengoperasian instalasi nuklir ini dapat berjalan. Di sisi lain juga kita terus berinteraksi dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) tadi, bahkan mungkin perlu Mbak Indri ketahui ya, mungkin beberapa waktu lalu kita mendapatkan penghargaan terbaik untuk pelayanan pengelolaan limbah radioaktif ya. Wah, selamat Pak ya. Iya, teman-teman di Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenagaan Nukliran telah bekerja keras untuk memastikan bahwa layanan atau pengelolaan limbah radioaktif ini berjalan dengan aman dan selamat. Selain itu kita juga dipercaya oleh IAEA tadi ya, Badan Tenaga Atom Internasional, untuk menjadi rujukan untuk negara-negara lain yang sedang mengembangkan tenaga nuklir atau teknologi nuklir, seperti dari Afrika, contohnya Zimbabwe, ada dari Libya, dari Zambia kalau tidak salah, kemudian dari Asia Tenggara sendiri beberapa waktu lalu kita menerima fellowship dari Myanmar, kemudian sebelumnya dari Kamboja juga seperti itu. Jadi ya sebetulnya penguasaan ini ya di tingkat regional kita sudah termasuk unggul seperti itu, Mbak. Oke, iya ternyata kita sudah mendapat penghargaan ya dalam pengelolaan limbah ini. Dan saya juga penasaran nih Pak, kalau untuk limbah yang berasal dari PLTN misalnya, karena Indonesia ya akan membangun PLTN, nantinya kalau sudah ada PLTN ini bisa nggak kita mengolah limbahnya itu Pak? Iya, tentu ini menjadi pertanyaan umum ya dari publik ya, terkait dengan kesiapan kita dalam mengelola limbah PLTN. Ya, terkait limbah PLTN sebetulnya limbahnya itu secara karakteristik tadi klasifikasinya sebenarnya sama dengan yang kita kelola selama ini. Hanya saja mungkin dari volumenya ataupun kandungan dari radionukleirnya ini bervariasi juga tergantung dari tipe PLTN-nya ya. Terkait dengan kesiapan fasilitas kita, memang fasilitas pengelolaan limbah yang ada di kita ini didesain untuk mengelola limbah yang berasal dari reaktor riset utamanya, misalkan dari RSG gas, bisa juga dari yang ada di Bandung maupun di Jogja ya, reaktor Kartini seperti itu. Jadi untuk kesiapannya saya pikir
nanti tergantung dari PLTN-nya dan jumlahnya. Nah, itu tentu untuk fasilitas pengelolaan limbah ini ya perlu kita siapkan juga apakah dari sisi volume yang dihasilkan, karena perlu diketahui ketika PLTN beroperasi itu tidak langsung menghasilkan limbah loh. Tapi perlu waktu ya, ketika berumur sampai berapa itu baru akan menghasilkan limbah radioaktif tingkat tinggi yang bahan bakar nuklir bekas tadi ya, baru setelah berapa puluh tahun biasanya seperti itu. Lama sekali Masih ya, lama. Pak, Jadi ya mungkin untuk saat ini kita masih bisa mengolah limbah radioaktif yang ada dari seluruh Indonesia. Untuk PLTN kedepannya bisa kita perlu siapkan lagi tergantung dari berapa sih jumlah PLTN yang akan kita bangun atau PLTN-nya jenis apa. Karena ada PLTN tipe PLTN baru yang dia memanfaatkan limbah radioaktif sebagai sumber sumber bahan bakarnya. Bahan bakar. Iya. Oke, jadi bisa sambil dipelajari sambil membangun juga infrastrukturnya ya, sampai kita siap. Oke, sebelum kita akhiri nih Pak, pesan dari Pak Hendra ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan pengelolaan limbah radioaktif, Pak. Apa nih pesannya? Mungkin pesan dari saya ya terkait dengan pengelolaan limbah radioaktif ini penting, sehingga kita perlu memastikan fasilitas kita maupun SDM kita mampu atau berkompeten untuk tetap melakukan layanan pengelolaan limbah radioaktif yang penting, sehingga dari sisi masyarakat tetap bisa memperoleh manfaatnya dan juga tetap mendukung upaya-upaya dari pengelolaan limbah radioaktif yang kita lakukan. Mungkin seperti itu. Jaga bumi, jaga masa depan. Oke, itu dia kawan BRIN pesan dari Pak Hendra. Ya, menarik sekali diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Hendra atas waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat dan luar biasa. Sama-sama, terima kasih. Mbak Indri, ya. Semoga dengan diskusi kita hari ini masyarakat menjadi lebih paham pentingnya pengelolaan limbah radioaktif dengan baik. Iya. Terima kasih kawan BRIN atas kebersamaannya. Saya Indri Stiani undur diri. Sampai jumpa di program BRIN TV lainnya. Riset dan inovasi untuk Indonesia maju. BRIN TV, TV Riset Zaman Now. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.